Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bang Ewok. Kali ini Bang Ewok akan mengajak teman-teman untuk mempelajari tahap-tahap pembesaran DOC atau anak ayam petelur masih berusia 2 hari sampai masa-masa bertelur. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya untuk teman-teman mensupport channel saya dengan subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk tahap yang pertama, yang harus kita persiapkan adalah kandangnya terlebih dahulu. Tutup rapat bagian dinding dan plafon ruangan kandang agar udara tidak bisa masuk ke dalam. Jika lantai kandang yang teman-teman buat beralaskan tanah, maka sebaiknya ditaburi sekam padi dengan ukuran kurang lebih setebal 5 cm. Gunakan kertas koran atau kertas jagung untuk melapisi bagian permukaan lantai yang telah kita taburi dengan sekam padi. Hal ini bertujuan untuk menghindari DOC mematuk atau menelan sekam padi yang kita tabur, karena mengingat usia DOC kita yang masih terlalu kecil. Jika sekam padi sampai tertelan, dikhawatirkan sistem pencernaan DOC kita akan terganggu sehingga mempengaruhi kesehatan pada DOC kita yang masih terlalu kecil. Kertas koran yang disusun sebanyak 7 lembar juga berfungsi untuk memudahkan kita membersihkan kotoran DOC selama 1 minggu. Setiap harinya kita bisa mengangkat 1 lembar kertas koran untuk membersihkan kotoran DOC, seterusnya sampai 7 hari berturut-turut. Saat DOC sudah berusia 7 hari, maka sudah dipastikan aman untuk memakan atau mengais-ngais sekam padi yang kita taburkan pada lantai. Berikutnya kita masuk pada tahap pemberian pakan dan minum pada DOC. Untuk perlakuan pakan yang pertama, saat DOC kita masih berusia 1-3 hari, cukup ditaburkan saja furnya di atas kertas yang kita siapkan, guna untuk memperkenalkan mereka pada makanannya. Untuk DOC yang baru saja tiba, maka sebaiknya teman-teman persiapkan air yang dicampur dengan gula merah dan diberikan minum sebelum memberikan pakan. Ini bertujuan untuk memulihkan dahulu stamina dan kekuatan fisik dari DOC yang baru saja kita beli. Berikutnya, pastikan makanan dan minuman pada DOC jangan sampai kehabisan atau kekeringan. Untuk wadah pakan dan minuman harus kita sesuaikan dengan kapasitas DOC yang kita miliki. Berikutnya adalah pemberian lampu. Sebaiknya teman-teman menggunakan lampu pijar, dan jumlah lampu yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan pada kandang agar tetap menjaga kehangatan ruangan. Berikutnya kita memasuki tahap yang kedua. Saat DOC sudah berusia 1 bulan, maka waktunya kita pindahkan pada kandang umbaran yang lebih besar. Hal ini bertujuan agar ayam DOC yang sudah semakin membesar tidak mengalami stres karena kondisi ruangan yang terlalu sempit. Untuk ukuran kandang bisa kita sesuaikan dengan jumlah ayam DOC yang kita miliki. Kondisi di dalam kandang harus tetap tertutup agar menjaga kehangatan pada ruangan. Dan jangan lupa membuatkan box pada kandang umbaran yang di dalamnya diberikan lampu pijar, tempat ayam DOC berkumpul dan tidur pada malam hari. Hal ini juga bertujuan agar menghindari
ayam dari cuaca ekstrim di malam hari. Buatlah ayam senyaman mungkin di dalam kandang agar tidak stres yang nantinya bisa mempengaruhi pertumbuhan ayam sampai masa-masa produktif. Taburi sekam padi pada lantai kandang. Hal ini bertujuan agar ayam tidak mengais-ngais tanah dan memakan tanah yang bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit pada ayam. Berikutnya kita memasuki tahap yang ketiga. Pada tahap ini sudah waktunya kita pindahkan ayam pada kandang baterai. Itu kita lakukan saat ayam kita sudah berusia 4 bulan dan masa-masa menanti untuk proses produktif atau proses bertelur. Sebaiknya teman-teman menggunakan kandang baterai dengan isi 1 kotak 1 ayam. Hal ini akan memudahkan untuk mengontrol kondisi ayam di dalam kandang baterai. Tetaplah menjaga kebersihan kandang. Rajin-rajinlah untuk membersihkan kotoran pada ayam kita. Pastikan suhu ruangan tetap stabil, tidak terlalu lembab, juga tidak terlalu panas. Untuk pemberian vaksin, carilah informasi di daerah setempat, baik melalui Dinas Peternakan maupun mempelajari dari channel-channel yang membahas tentang vaksin pada ayam petelur kita. Karena hal ini juga sangat mempengaruhi maksimal atau tidaknya produksi telur ayam kita nantinya. Saat usia ayam kita sudah mendekati masa-masa bertelur, itu adalah saat-saat paling rawan ayam-ayam kita bisa terserang penyakit. Oleh karena itu, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai jenis-jenis penyakit dan solusi-solusi atau cara-cara untuk mengobati dari setiap jenis penyakit yang menghampiri ayam kita. Berikutnya kita memasuki tahap yang ketiga, di mana pada tahap ini ayam kita sudah mulai produktif dan sudah mulai bertelur. Pada saat ini juga kita sudah bisa tersenyum lebar. Namun yang paling penting di sini adalah bukan senyum lebarnya teman-teman, tapi bagaimana mempertahankan produksi telur ayam kita agar tetap maksimal. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga agar produksi telur ayam kita ini tetap maksimal. Oleh karena itu, kita harus memberikan pakan yang berkualitas pada ayam kita. Karena satu hal yang paling penting dan sangat mempengaruhi produktif telur kita adalah dari pakannya. Oke teman-teman, demikianlah tahap demi tahap proses pembesaran ayam petelur dari usia 2 hari sampai masa-masa bertelur. Terima kasih.